Waduh, perusahaan asuransiku bangkrut nih. Wah, kok bisa? Iya nih, tiba-tiba banyak yang klaim. Sampai total 30 miliar. Mana bisa kita bayar? Memangnya perusahaan kamu tidak punya aktuaris untuk menghitung cadangan yang harus disiapkan? Wah, memangnya perlu ya? Apa tuh cadangan? Saya baru pernah dengar tuh. Ya ampun, kok bisa-bisanya perusahaan kamu jalan? Kamu harus punya aktuaris dan memperhitungkan cadangan sesuai dengan aturan OJK. Oh no, saya punya aktuaris, tapi saya bilang ke mereka, nggak perlu siapin gitu-gituan sih, biar bisa cuan banyak. Aduh, jelasin dong Bang Jago. Jadi setiap perusahaan harus menyiapkan uang cadangan seandainya ada klaim dari nasabah, biar nggak langsung bangkrut seperti perusahaan kamu. Kamu kalau berkendara saja pakai seat belt. Oh iya ya, betul juga. Terus kita tentuin cadangan kira-kira aja, nggak apa-apa kan? Nggak heran perusahaan kamu bisa bangkrut. Nih, dengarkan baik-baik ya. Untuk menyiapkan cadangan, kita harus mengikuti peraturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, khususnya SEOJK nomor 27 tahun 2017 tentang cadangan teknis. Metode dan asumsi yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang bisa dilihat di atas nih. Wah, seperti itu ya. Semua produk asuransi sama aja kan cadangannya? Oh, tentu tidak dong. Ada banyak jenis cadangan yang perlu disiapkan. Ada cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, cadangan atas produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ada cadangan klaim, dan cadangan atas risiko bencana. Wah, banyak amat Pak. Bukannya semua sama aja tuh. Ya ampun, kok bisa sih kamu punya perusahaan asuransi? Contoh ya, cadangan premi itu adalah cadangan yang disiapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhitungkan pengeluaran dan penerimaan yang dapat terjadi di masa depan. Biar kalau tiba-tiba banyak yang klaim, nggak jadi seperti kamu. Oh alah, jadi itu saja yang saya perlukan ya. Ya wes, saya sudah paham. Pamit dulu ya Pak. Eits, sabar dulu. Masih ada lagi, yaitu cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, yang disingkat CAPYBMP. Artinya tuh, cadangan untuk bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani. Wah, panjang amat Pak singkatannya. Maksudnya gimana tuh? Bayangin, kamu punya produk polis tahunan yang start di awal tahun. Nasabahmu udah bayar 12 juta untuk periode ini nih. Kemudian kamu mau buat pencatatan di akhir bulan kedua. Karena masih ada 10 bulan periode yang belum dijalani, maka 10 juta dari nasabah tadi kamu anggap sebagai cadangan premi. Lah, kok gitu sih? Iyalah, kan 10 per 12 dari 12 juta. Tinggal dihitung aja bang. Oh, gitu aja ternyata. Udah kan gitu aja. Ada lagi nih yang lebih penting, yaitu cadangan untuk padi. Hah? Padi? Padi beras? Hah? Bukan, PAYDI, alias produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Produk ini setidaknya memberikan proteksi terhadap risiko kematian dan juga memberikan manfaat yang berasal dari hasil investasi. Menurut SEOJK, cadangan atas padi dibedakan jadi 3 nih. Cadangan dana padi yang tidak digaransi, yaitu tingkat return dari hasil investasinya tidak dapat ditentukan. Kemudian, cadangan unsur investasi padi yang digaransi, yaitu terdapat return minimum atau jaminan bahwa dana awal tidak akan tergerus akibat instrumen investasi. Yang terakhir, cadangan untuk unsur proteksi dari padi, khusus untuk biaya asuransi atau proteksi tambahan. Wah, ternyata kita harus siapin cadangan untuk hasil investasi pemegang polis juga ya. Selama ini aku sih bodoh amat. Ya, kamu bodoh amat sampai benar-benar bodoh. Ya, maaf Pak. Nih biar nggak terlalu beneran bodohnya, saya nanya lagi deh, ada cadangan apa lagi sih? Ada lagi nih.
cadangan klaim. Pasti ini cadangan yang buat klaim ya? Nah, tumben pinter. Cadangan klaim adalah dana yang disiapkan untuk menyelesaikan pembayaran klaim-klaim yang belum terselesaikan. Ah, simpel dong, mirip kayak cadangan premi di awal. Nah, bedanya nih, kalau cadangan klaim itu untuk kejadian yang kita tahu sudah terjadi, tapi belum dilaporkan. Ini nih biasa kita sebutnya IBNR, atau Incurred But Not Reported. Nah, selain itu, ada juga kejadian yang sudah dilaporkan, tapi belum disetujui, melainkan dalam proses penyelesaian. Ini biasa kita sebut dengan RBNA, atau Reported But Not Approved. Intinya, cadangan klaim itu penjumlahan dari uang-uang untuk pembayaran klaim yang masih dalam proses. Wah, siap bos. Pak, ngomong-ngomong, kalau bencana-bencana gitu, perlu dicadangin nggak tuh? Pertanyaan bagus. Ada namanya catastrophic reserve. Sebenarnya tidak semua bencana bisa kita tanggung sih. Maka ada yang namanya batas retensi atau retention limit. Jadi kalau kerugian masih di bawah batas retensi, maka kerugian bisa kita tanggung. Jadi ya tergantung profil risiko perusahaan dengan estimasi peluang-peluang yang terjadi. Jadi kalau gedung jatuh terus nimpa saya, gimana dong misalnya? Wah, kita mengacu sama perhitungan catastrophic reserve nih. Jadi ada dua hal yang perlu diingat. Perusahaan hanya melakukan perhitungan catastrophic reserve jika pertama, perusahaan yang tidak direasuransikan. Kedua, perusahaan reasuransi tidak bisa menanggung seluruh risiko bencana itu. Jadi yang kurangnya harus ditanggung sama perusahaan sendiri. Loh, kok tiba-tiba ngomongin reasuransi? Apa tuh, Pak? Reasuransi itu perusahaan yang menampung risiko dari perusahaan asuransi lain. Biasanya produk asuransi kita asuransikan lagi ke perusahaan reasuransi, sehingga pendapatan dari premi dan pengeluaran dari benefit ditransfer sebagian ke perusahaan reasuransi tersebut. Fair kan? Oh, keren juga ya konsepnya. Seperti asuransi untuk perusahaan asuransi lainnya. Iya kan? Lalu, perhitungan cadangannya gimana tuh, Pak, untuk perusahaan reasuransi? Ya, sama perhitungannya, sesuai produk yang direasuransikan. Apabila produk yang direasuransikan adalah PID, perhitungannya juga sama seperti PID. Berlaku pula juga untuk yang lainnya. Oh, baik. Jadi begitu ya cadangan-cadangan yang saya perlukan supaya tidak bangkrut. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sekarang tentu saja kamu kena sanksi, karena kamu sudah melanggar regulasi OJK. Oh, tidak. Masa sudah jatuh tertimpa tangga sih? Makanya, kamu harus mengikuti regulasi dari OJK. Kalian juga harus baca-baca dan mengikuti regulasi OJK ya. Betul, teman-teman. Biar kita nggak bangkrut dan kena sanksi. Yuk, kita sama-sama belajar aturan-aturan dari OJK. Dadah, sampai jumpa.